스스로를 도할 수도 있고 동료들의 목숨. 방금 전에 봤잖아. 너 죽이려고 달려든 드론들. 안녕하세요. 네가 찾아오고 사장님이 죽었어. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama A Shop for Killers yang makin seru. Ini dari reviewnya by Mimin. Hidup Jong Ji-an langsung berubah 180 derajat setelah mengetahui bahwa pamannya meninggoy. Nah, setelah itu dia didatengin sama teman masa kecilnya yang bernama Bae Jung Min, di mana Bae Jung Min bakal ngebantu Ji-an untuk mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi, dan mereka menemukan bahwa pamannya Ji-an memiliki all shop, berkedok all shop yang bernama Bar The Help. Yang ternyata itu bukan all shop biasa, dan tiba-tiba aja mereka ditaruh oleh beberapa orang. Sebenarnya orang-orang itu udah ngeburu keluarganya Jinman sudah dari dulu ketika Ji-an masih kecil, ketika orang tuanya meninggoy. Di sanalah semua bermula. Namun hingga Ji-an besar dan sebelum pamannya meninggoy, dia masih bingung apa sebenarnya yang terjadi. Dan Jinman mempersiapkan Ji-an kalau misalkan ini semua terjadi karena orang-orang ini sudah berkomplotan untuk ngincer semua keluarganya Jong Jinman. So, kira-kira apakah yang terjadi? Kita lihat di episode terbaru, inilah dia episode 3 dan 4. Nah, kita flashback dulu sebentar ketika Ji-an berumur 17 tahun. Ketika itu rumahnya Jong Jinman lagi direnovasi oleh beberapa orang-orangnya Jong Jinman. Nah, di sini mereka itu meminta bayaran 2 kali lipat karena rumahnya kan harus dibuat super safety. Akhirnya Jinman pun menyetujui perjanjiannya dengan orang-orangnya itu. 지리산. Karena sementara waktu mereka bisa tinggal di sana, jadi Jinman mengusulkan bahwa dia dan Jong Ji-an bakal pergi ke Gunung Jirisan lah. Lalu otomatis Ji-an langsung kayak kaget banget dong. Ditambah lagi Jinman tuh ngajak dia pergi ke gua. Nah, pas perjalanan ke sana, Jinman ini tiba-tiba aja demam dan membuat Jong Ji-an ini jadi khawatir banget dengan pamannya ini. Ji-an langsung bilang, ya harusnya mereka kayak nginap di hotel kayak atau motel, atau misalkan pergi berkemah di tempat yang bagus dan tenang gitu, bukannya malah ke goa gini loh. Terus tiba-tiba Jinman itu mengeluarkan peta. Kenapa nggak dari tadi gitu kan? Ternyata dia punya peta tempat itu dan dia nyuruh Jian untuk pergi ke suatu tempat di mana di lokasi itu bakal ada telepon yang bisa mereka gunakan. By the way, nggak ada sinyal. Nah, Jinman juga menawarkan katapel sama si Jong Ji-an kalau misalkan nanti ada babi hutan ataupun sejenisnya yang bisa digunakan untuk melindungi diri. Jian pun langsung pergi ke lokasi yang tertuju. Cuma tiba-tiba kan yang awal tadi sinyal nggak ada, loh ini kok Jinman bisa nelpon? Anggotanya dia si Passion kan? Ternyata itu semua emang rencananya Jong Jinman dan dia itu kayak pura-pura sakit menggunakan obat gitu loh. Wow. Nah, sementara itu Jong Ji-an sampailah di lokasi yang dituju dan dia pun menemukan ada telepon di sana. Tapi ketika dia buka, ternyata di situ tuh ada hal yang tidak dia duga. Ternyata di dalam itu ada beberapa guguk yang sering banget dia mimpikan ataupun halusinasikan selama ini karena dia kan punya sejenis penyakit gitu. Nah, awalnya Ji-an itu takut, tapi dia mengingat semua perkataan pamannya dan akhirnya dia berhasil mengalahkan anggota-anggota dari guguk itu, dan dia ingat lagi nih kata-kata pamannya bahwa apapun yang sedang terjadi sama dia harus dihadapin. Dan yang gak menggonggong itu adalah ketua yang paling kuat. Dan akhirnya Ji-an berhasil mengalahkan guguk itu. Dan gak lama setelah itu pamannya nongol dong dengan kondisi baik-baik aja. Dan setelah itu mereka langsung pulang. Nah, di sini Ji-an jadi bertanya-tanya. Awalnya kan pamannya tadi sakit, terus pamannya langsung berkilah dan bilang bahwa ya mungkin alam yang menyembuhkan dia karena dia cocok pergi ke alam, so sembuh seketika. Terus Jian juga bingung dari mana pamannya mendapatkan pistol itu. Terus pamannya bilang ya dari si Passion dipinjamkan gitu. Nah, keesokan harinya Jian tuh langsung berlatih menembak. Nah, ketika itu tiba-tiba Jong Jinman ini datang sambil ngebawa tembak yang asli gitu. Padahal kan Ji-an ini berlatih menggunakan katapel. Terus diperkenalkanlah itu sama si Jinman. Nah, katanya itu bisa digunakan kalau misalkan Ji-an dalam bahaya dan diganggu sama teman-temannya, atau juga bisa digunakan untuk menyelamatkan teman-temannya. Dan Jian pun langsung bisa ngerangkai semua itu.
Oke, flashback selesai sementara. Nah, kita balik lagi ke sini di mana Jian mencoba menyadarkan si Jungmin bahwa semuanya bakal baik-baik aja. Nah, mereka pun langsung keluar dari tempat itu. Tapi tiba-tiba drone yang tersisa masih aja nembakin mereka. Terus juga si So Min Hye berhenti dong. Dia tahu bahwa kondisi Jian itu enggak aman dan dia pun bakal menyelamatkan Jian. Yaps, karena kondisi Jian dan juga Jungmin itu kayak udah terdesak banget dan mereka udah pasrah aja kalau misalkan drone itu ngedor mereka berdua. Tapi tiba-tiba aja dong drone-nya itu berhenti bergerak dan juga langsung mati total. Nah, setelah itulah mereka heran apa yang terjadi dan gak lama setelah itu Min Hye datang dan dia pun langsung memeriksa Jungmin. Nah, Jungmin kan gak kedetek karena gak ada apa-apa di pergelangan tangannya dia. Nah, setelah itu dia langsung ngebius si Jungmin sehingga Jungmin menjadi pingsan. 살초? Karena kedatangan Min Hye yang secara tiba-tiba membuat Jong Jian gak mau mendengarkan apa yang dibilang sama Min Hye. Terus Min Hye langsung mengecek tangannya Jian, di pergelangan tangannya itu ternyata kan Jian memiliki kode hijau yang itu hanya dimiliki dia sama pamannya Jong Jinman. Nah, itulah diceritakan sama si Min Hye bahwa dia bakal melindungi Jian apapun yang terjadi. Terus di kejauhan ini musuh mereka langsung ngedor lagi dan itulah ketika si Min Hye itu kena di bagian tangannya, makanya tangannya itu jadi sakit. Terus dia ceritakanlah semuanya sama Jong Jian apa yang terjadi dan dia tahu semuanya seluk-beluk Jian. Dan dia juga menceritakan bahwa di pergelangan tangan Jian itu ada label yang memang sengaja dikasih sama pamannya. Intinya semua ini udah dipersiapkan sama pamannya dan orang-orang yang ngedor di luar sana itu adalah orang-orang yang bakal ngejar dia, seluruh keluarganya Jong Jian. Nah, penyebabnya itu belum dikasih tahu sama Min Hye apa. Intinya mereka ini berkomplotan untuk ngebalas Jong Jinman. Yang dulunya mereka itu adalah orang-orangnya Jong Jinman, tapi tiba-tiba aja mereka berubah. Dan sebenarnya mereka juga kenal sama Min Hye, cuma Min Hye itu lebih memilih untuk tetap berpihak sama Jong Jinman. Berbeda dengan mereka-mereka ini yang memilih untuk menguasai apa yang dipunya sama Jong Jinman dan memilih juga untuk tidak mau bekerja sama lagi. Jujur penasaran banget sebenarnya apa sih yang terjadi antara mereka dengan Jong Jinman dan kenapa si Min Hye ini tak berpihak sama Jinman gitu loh. Nah, di episode minggu lalu, Kan Jian melihat di bawah kursi itu ada benda itu. Nah, dia langsung disuruh tuh sama Min Hye untuk menggunakan alat itu. Dan langsunglah dia bilang bahwa dia bisa menggunakannya dan langsung didorkannya ke arah si Lee Sung Jo. Lee Sung Jo langsung kaget dong karena dia melihat loh Jian kok punya alat itu ya kan. Tapi karena perdana Jian tuh langsung terjatuh dan dibantu sama Min Hye. Lalu diambil alih sama Min Hye dan disitulah Jian udah percaya sama Min Hye bakal melindungi dia. Terus Min Hye nyuruh si Jian dan juga Jungmin untuk pergi ke gudang. Nah, selama mereka pergi ke gudang, si Min Hye ini benar-benar kayak melindungi mereka. Dan Min Hye pun langsung ngedor ke arahnya si Sung Jo. Nah, dia nggak kena sih, tapi yang kena itu supirnya. Dan supirnya pun akhirnya meninggoy karena didor sama si So Min Hye. Dan untung aja Min Hye berhasil ngantarin si Jungmin dan juga Jong Jian sampai ke gudang. Dan mereka pun langsung masuk dong ke sana kan. Dan nah, kode yang dibuat untuk membuka pintu itu di awalnya kan dikira ulang tahunnya Jian ataupun Jinman, tapi nggak bisa. Nah, setelah itulah Jian ingat itu adalah kode yang selalu disuruh hafalin sama Jinman, nomor KTP-nya dia. Dan benar aja dong kodenya adalah itu dan berhasillah mereka masuk dan mereka langsung turun ke bawah menggunakan lift. Dan betapa kagetnya Jian dan juga Jungmin ketika mereka berhasil masuk ke ruangan itu ruangannya kayak wow, kayak server gitu loh. Dan ada seseorang yang nunggu di sana yang bernama Brothers. Loh, siapa lagi dia? Nah, sementara itu para musuh-musuhnya Jinman itu udah berhasil juga masuk ke dalam gudang. Tapi untung aja di sana si Min Hye itu udah standby untuk melindungi Jian kalau terjadi apa-apa.
Yap, sesuai janjinya dia, semua orang-orang itu satu komplotan berhasil dikalahkan sama So Min Hye. Walaupun dia hampir aja terkill ya kan, tapi dia udah berhasil. Oke, kita flashback lagi nih ya. Let me ask you again. During the mission, Loh, ada Mbak Yani Kim nih. Oke, kita fokus ya. Mbak Yani adalah sebagai jaksa di mana dia memanggil Jinman pada waktu itu sebagai saksi karena temannya si Veil itu dituduh melakukan sesuatu. Dan ditanyalah sama si Jinman apakah Veil itu melakukan kejahatan ataupun tidak. Nah, cuma kita nggak tahu apakah benar ya. Mungkin next episode bakal dibahas detailnya. Nah, kalian tahu di adegan ini kan, ini adalah ketika Jinman ditembak sama teman yang bernama Junchol dan Jinman diberitahukan bahwa ternyata musuh mereka yang bernama Bell itu masih hidup. Terus dia mengabarin si Honda untuk melindungi keluarganya dia, terutama Jian. Pas dalam perjalanan untuk melindungi orang tuanya Jian, ternyata semuanya udah diatur dan dia kayak dihalang-halangin gitu loh. Dan ternyata mobilnya juga ditabrak sama orang yang ini kan, tahu dong, itu kan dia yang pergi ke tempatnya Jian, yang ngaku sebagai temennya si ini Jinman. Loh, kok bisa? Mungkin next episode bakal diceritakan. Oke, kita balik lagi ke sini. 나는 프라다야. Nah, setelah Brothers memperkenalkan dirinya dia dan dia mengaku bahwa dia adalah anak buahnya Jinman juga dan dia mengenali Jian dan juga Bai Jungmin. Nah, tapi mereka tuh dibuat kaget dong. Dan Jian mencari cara untuk menyelamatkan diri. Dia pura-pura percaya sama si brother dan setelah itu dia langsung memborgol si brother ini. Nah, pada saat itu Jian teringat lagi di masa lalunya ketika dia bertemu dengan cowok ini. Cowok ini adalah cinta pertamanya Jong Jian. Nah, disinilah mereka bertemu dan jatuh cinta pada pandangan pertama. Nah, setelah itu mereka mulai dekat, sering jalan dan dia pun ngantarin Jian pulang ke rumahnya ya kan. Tapi pada saat itu kan sebenarnya mereka berdua nih mau kisse. Nah, hampir aja kena ya kan. Langsung aja tuh Jinman datang mengganggu dan membuat Jenny kayak kesel gitu sama si Jinman. Apalagi terutama Jinman sama pacarnya Jong Jian ini kayak ngeri kali ya kan. Akhirnya dia pun jadi takut, ditambah juga pada saat itu ada si Passion yang datang ke sana. Jadilah. Nah, ketika keesokan harinya kan pacarnya Jian tuh datang dan dia langsung menghindar dari Jong Jian. Jadi setelah itulah mereka tuh nggak pernah berhubungan lagi. Karena itulah Jian langsung protes sama Jinman, kok semuanya itu dilarang berteman sama dia. Nah, Jinman menjelaskan bahwa yang pertama, sahabatnya si Jian tuh yang bernama Minsuk, dia nyuri jam tangannya si Jong Jinman. Terus guru tutornya Jian juga ya gara-gara pilih Cihin Siksil gitu lah ya. Terus pacarnya tadi Jinman nggak suka karena masih anak SMA, terus pakai motor nggak pakai SIM, terus nggak pakai helm dan juga ngerokok. Dia nggak suka gitu. Karena itu Jian ngerasa bahwa hidupnya itu kayak diatur sama Jong Jinman. Dia nggak suka dan dia bertekad bakal keluar dari rumah itu dan tinggal sendiri. Si Jinman bilang yaudah coba aja, satu syaratnya ya dia harus bisa mengalahkan si Jinman, ya minimal kayak bisa nonjok mukanya dia gitulah. Dan ketika Jian bertanya apa yang sebenarnya terjadi sama orang tuanya dan kenapa banyak banget orang-orang yang ngejar Jong Jinman, nah setiap Jian bertanya hal itu, Jinman selalunya kayak menghindar dan langsung mengalihkan pembicaraan. Nah, dia jadi semakin kesal sama Jinman dan makin bertekad bahwa dia bakal segera pindah dari rumah itu. Keesokan harinya ketika di gudang, Jian tuh kan diajarin sama si Passion untuk mengendarai ini dan dia pun udah mulai bisa dan dia mencoba mencuri-curi kesempatan untuk nonjok mukanya si Jinman, tapi tetap aja kagak bisa ya kan. Nah, terus dia emosi dan dihalangin lah sama si Passion. Karena Jian kesel juga nih sama si Passion, karena akhirnya dia tuh pun langsung marah sama Passion dan mencoba untuk nonjok si Passion juga, tapi tetap kagak bisa dong, ya kan? Nah, habis itu si Passion menghalangi Jong Jian biar nggak pergi ke Jinman dan sampai pingsan tuh si Jian dibuat sama dia dan Jinman kayak ya udah biasa aja. Dan pas dia sadar setelah itu, Jong Jinman sama si Passion cuma bilang oh udah sadar gitu doang guys. Wah bener-bener kayak menjengkelkan. Makanya Jian nih kayak makin emosi nih sama pamannya dia ya kan. Nah setelah itu dia pergilah ke tempatnya si Passion.
Dia bilang sama Passion, dia minta bantuan sama Passion untuk membantunya berlatih tinju gitu kan, biar dia bisa mengalahkan pamannya Jong Jinman. Awalnya si Passion ini nggak mau, tapi dia butuh uang banyak nih, jadi Jian harus ngebayar dia gitu. Jian pun akhirnya setuju dengan ya gaji yang dia milikin seadanya. Akhirnya mereka menemui kesepakatan dan langsunglah si Passion melatih Jong Jian. Setiap hari Jian tuh berlatih keras demi bisa ngalahkan Jinman. Nah, tapi walaupun dia udah berlatih keras banget kan, nah tapi tetap aja ketika dia mencoba untuk ngalahin Jinman, tetap aja masih kagak bisa cuy. Walaupun skillnya dia dari awal hingga sekarang tuh kayak udah bener-bener berbeda banget. Terus tiba-tiba suatu hari pas dia baru pulang membeli makanan dari supermarket, dia melihat temennya si Minsuk lagi digangguin orang. Nah terus dia bantulah si Minsuk, dan si Minsuk tuh langsung pergi kabur ya kan. Nah untuk orang-orang itu menganggap remeh Jong Jian, mereka nggak tahu Jian tuh udah kuat banget sekarang kan. Dua dari mereka berhasil dikalahkan sama Jian dan satu lagi kan megang pisau tuh. Dan untung aja Jinman datang dan berhasil juga dikalahkan sama dia. Dan gak lama setelah itu Pak Pol datang karena ternyata Minsuk lah yang ngelapor ke Pak Pol. Dan akhirnya mereka pun aman. Terus Jian dinasihatin lagi sama Jinman bahwa ya untuk ngelawan orang-orang tadi yang pakai pisau, yang pakai alat, itu gak cukup dengan kuat aja. Nah keesokan harinya ketika Jian pergi ke tempatnya si Passion, ternyata Passion tuh dituduh orang-orang nipu dan dia pun kabur. Tapi dia meninggalkan pesan sama Jian bahwa dia bilang Jian bukan siput lagi tapi udah lebih kuat. Jian kayak seneng aja dapat pesan itu dan dia melupakan ya si Passion tuh sempat nipu kata orang-orang gitu. Oke, kita balik lagi ke masa yang ini ya, yang sekarang. Nah Jian pas masuk ke gudang, dia makin kaget dong karena ternyata di sana banyak banget CCTV di setiap kegiatannya Jian. Wah, dia makin aneh dan bertanya sama si brother nih apa maksudnya gitu loh. Nah, ketika dia bertanya sama si brother udah berapa lama dia ngawasin, dan akhirnya dia pun kayak mulai bercerita nih sama si Jian. Terus tiba-tiba si Jungmin ini nyalain lampu dan si brother bilang dia nggak tahan dengan cahaya. Terus Jian bilang bahwa udah nggak usah banyak alasan, lu harus ngejelasin semuanya. Nah, brother bilang dia itu emang didatengin sama Jinman dan dibantu, makanya dia mengabdi sama Jinman. Dan ketika dia mau mulai ceritanya, tiba-tiba Jungmin menghentikan semua itu. Dia bilang jangan percaya sama si brother. Nah disinilah Jungmin ini kayak mencurigakan banget. Apalagi brother bilang sama si Jian jangan percaya sama Bae Jungmin. Karena Jian ini susah dibilangin, nah akhirnya si brother ini mau ngebius si Jian tapi kagak bisa. Nah akhirnya dia mengurung Jian di ruangan di bawah lagi, dan setelah itulah dia langsung ngeberesin si Bae Jungmin. Nah akhirnya dia kasih bius juga sama si Bae Jungmin. Setelah itu dia langsung ikat Bae Jungmin biar kagak mengganggu gitu proses cerita dia sama Jian kan. Nah setelah itu mulutnya Bae Jungmin juga dibekap sama si brother ini biar Jungmin ini kagak rese ya kan. Nah setelah itu dia bilang sama Jian untuk melihat ada buku di sana di laci, dan dia bilang sama Jian itu ternyata perjanjian si brother dengan Jong Jinman. Intinya ketika Jinman udah meninggal ataupun udah nggak ada, jadi semua itu kayak diserahkan sama Jong Jian semuanya. Nah kalau Jian setuju, dia harus menandatanganinya, dan dia bilang sama si brother bahwa dia menyetujui semuanya. Setelah itu dia meminta sama si brother untuk mengeluarkan dia dari sana, kan brother bilang kalau misalkan Jian setuju dia bakal nurut sama Jian. Nah Jian tuh langsung bilang sama si brother untuk ngebebasin Jungmin. Cuma brother bilang apapun mau dia turutin kecuali ngebebasin si Jungmin, karena dia nggak mau gitu loh. Karena setelah dibebasin, nah si Jungmin ini malah kayak begini gitu. Dan disinilah si Jian ini jadi kayak bingung, dia percaya sama si brother ataukah temennya si Jungmin. Dan makin bingung lah dia siapa yang harus dia percaya. Menurut brother, Jungmin ini sengaja ngedelete semua bukti-bukti untuk mengamankan dirinya. Dan menurut dia juga nggak mungkin Jinman ini bundir seorang Jinman gitu loh ya kan. Dan Jinman juga meninggoy ketika habis berjumpa sama si Jungmin.
Nah, makin bingung lah Jong Ji-an kan siapakah yang dia percaya. Terus disuruh sama si brother untuk ngelihat file sebagai bukti. Nah, ketika Jian mau ngelihat ya kan. Nah, disinilah si Jung Min tuh berusaha mempengaruhi pikirannya si Ji-an. Dia bilang bahwa dulu ketika Jian itu dikurung kan di gudang waktu dia kecil itu, waktu di SD, yang nyelamatin dia, yang bilang sama pamannya itu adalah si Jung Min gitu. Makanya Jong Ji-man tuh tahu kalau misalkan si Jian tuh ada di sana dikurung sama teman-temannya. Nah, Jian jadi berpikir lagi dong, wah kayaknya benar juga nih si Jung Min gitu kan. Akhirnya dia berpikir keras lagi. Nah, setelah itu dia memilih untuk nyuruh si brother pergi ke tempatnya Min Hye, karena kan Min Hye juga hampir kehabisan obat dan juga senjata. Dia suruh untuk nemuin si Min Hye ke bawah gitu. Tapi nggak lupa untuk menjaga Jian. Nah, si brother ini menghadiahkan kacamata. Kayak itu kacamata bukan kacamata biasa gitu. Nah, jadi dia bilang sama Jian, dalam kondisi apapun ya pokoknya harus hati-hatilah gitu. Setelah itu si brother bertemulah dengan Min Hye dan mereka pun akhirnya reunian gitu. Terus sementara itu Jung Min dan juga Jian itu mereka pelukan kan, karena si Jung Min ini berterima kasih sama Jian karena udah milih dia. Nah, tapi ternyata beneran aja dong, si Jung Min ini hanya pura-pura dan dia bilang yang ngurung dia dulu si Jian nih adalah salah satunya si Jung Min. Setelah itu dia malah ngebius si Jong Ji-an. Bener-bener kayak hah? Yang kita takut-takutkan dari episode minggu lalu terjadi. Kalau karakter Jung Min ini benar-benar kayak ternyata hanya pura-pura teh, dan kayaknya ada sesuatu di kacamata itu dan mungkin bisa menyelamatkan Jong Ji-an dari si Jung Min Dakjal ini. Dan juga para komplotan-komplotan itu sisanya masih bakal nyerang mereka dengan alat terbaru mereka. So, kira-kira apakah yang terjadi selanjutnya kita lihat di minggu depan. Thank you for watching guys. See you next video. Bye bye.